hati-hati. Tidak boleh offset karena KYY bisa terlihat kapan saja, tidak terlihat kapan saja. Dan bahkan di sini Suns-nya nggak kuat untuk mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu. Keyboy dikasih depan sana, bakal coba ditumbangin. Flicker telah digunakan. Rainbow bakal coba dibalikin keadaannya. Ada cewek di sana dengan pasifnya. Bakalkah ada lepartan mau, tapi ternyata Keyboy yang harus mundur. Damage terlalu sakit yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Tadi itu juga benar-benar almost is never enough ya. Kibo hampir sekali dan kali ini kita lihat KYY-nya memberikan damage ke arah seorang Drian. Drian yang masih bisa selamat di sana dari abu-abu yang terlihat di situ. Dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Bigetron Alpha kayaknya benar-benar melakukan roaming dengan baik sekali. Bahkan Suns baru dapetin purple buff-nya di menit yang kedua, hampir menit yang kedua. Dan ini benar-benar mengganggu banget. Boots masih struggle Israel di arah bottom lane, tapi dia bisa dibilang cukup adil. Lane di arah bottom lane-nya juga equal, gak menang, gak kalah, tapi Turtle sudah dicolek oleh seorang Brans. Brans kali ini bakal coba untuk dapetin satu buat Turtle, dan Keyboy kalau terlalu offset nggak ada cover, Keyboy bakal tumbang. Iya, sementara itu juga lihat KYY-nya dicoba untuk memberikan poke ke arah Suns yang sebenarnya mencoba untuk mengambil Turtle tapi nggak bisa sepertinya. Tapi Keyboy seperti yang sudah aku bilang bakal dipaksakan begitu saja di sana. Brans mendapatkan 1 poin. Apakah ini akan menjadi buah si malakama untuk tim Monic Esports? Mereka melepas Natalia dan juga Brody. Untuk pertama kalinya, Brody dan Natalia berada di lane yang sama, berada di game yang sama, Ya, berada di tim yang sama. seru banget sih emang. Ini benar-benar out of the box banget ketika ada Bigetron Alpha yang mendapatkan Esmeralda, Brody dan juga Natalia. Dan kali ini kita lihat Natalia benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Onyx Suns. Ya, di sana KYY selalu memberikan informasi yang sangat tepat, berada di semak-semak untuk tiba-tiba menghajar yang ada di depannya. Ini perbedaan dual level antara Suns dan juga seorang Brans. Tapi langsung ada pelanggaran belakang. Kayak berhasil ditumbangkan begitu saja. Rainbow menjadi pilihan, tapi Suns yang memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Drian langsung ada ingin terhadap Brody jadi tumbangin. Permainan yang luar biasa dari seorang Keyboy, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha harus kehilangan banyak. Brans dan juga KYY-nya harus tershutdown, memberikan space yang cukup luas untuk seorang Suns pakai Jet. Suns pakai Z, tapi emang tadi bagus sekali yang dilakukan oleh tim Monic Esports, bisa membalikan keadaan ketika KYY pertama kali bisa di pick off oleh seorang Suns di sana. Dan kita harus terima kenyataan kembali game in pause. Pause-nya Ben nongol guys. Yes. Kita ngobrol-ngobrol lagi sebentar. Kita Bung masih KB. lihat kali ini ternyata Bung KB ini Tadi kayaknya- sebenarnya keuntungan yang akhirnya terjadi bagi teman-teman tim Onyx Esports di fight barusan, ketika Keyboy ditukarkan dengan 2 hero. Ya. 1 tukar 2 ini udah untung banget sih sebenarnya Yes. tim fight. Dan aku sempet kaget kayak dia bener-bener kayak dari Suns-nya langsung buka Electro Final Blow-nya, di mana dia tuh di antara River, boost yang di deket jungle Purple Buff, sama ya dia langsung ngincar ke arah belakang gitu loh. Dia ngindarin Rainbow dengan an eye for an eye, dia mainin pasifnya. Drian juga ngincarnya langsung ke arah seorang Brans yang nggak punya escape mechanism lagi, Iya. karena dia pakai retribution tentunya. Dan hal tersebut yang langsung dieksekusi oleh teman-teman dari tim Onyx Esports. So tadi Matt juga datang tiba-tiba dengan menggunakan 1 buah I'm Offended. Ya. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita ngomongin masalah damage, Matt tentu tidak memiliki damage, dia hanya memiliki sisi power. Jadi nggak ada eksekutornya di sana, nggak ada Brans, nggak ada KYY. Ya. So ya damage-nya bakal minim banget. Dan mungkin buat yang nanya dari tadi nih, kayak ada Muhammad Ihsan nih, sopan juga. Halo San. Bang Mozi, salam dari Medan. Halo Medan. Mau nanya kok Halo, nggak Medan. mulai-mulai. Terus juga ada lagi nanya dari siapa, Rizky Padilla. Pak, Assalamualaikum Pak, kenapa MPL belum mulai, ada apa? Nah, gue suka banget ngejawabin orang-orang yang sopan kayak gini. Jadi, MPL belum mulai karena tadi ada kendala teknis dari emblem. Emblemnya Ya. bermasalah dari kedua belah tim. Gua nggak tahu tim mana yang bermasalah, tapi ini membuat emblemnya itu tidak aktif di dalam game. Ya. Jadi harus di remake lagi Di-remake. sampai bener-bener balik seperti semula. Kalau kayak kalian ngeranket lah, misalnya kalian Ya. AFK dulu tuh, ingat gak? Nah, emblemnya nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu nggak ada tambahan damage dan nggak ada ability tambahan. Tapi udah masuk lagi kita ke gamenya. Bener banget, dan ternyata efektivitas farming. lihat bakal coba dipaksa dari seorang KYY, retribution diamankan. Ada KYY di sana, nggak boleh pulang, maunya dilempar aja begitu saja, dan Suns dapetin poin tambahan atas seorang KYY. Terlalu offside pergerakan dari seorang KYY.
KYY di arah bottom jungle dari tim Onyx Esports. Walaupun maksudnya baik ya dari KYY untuk memberikan informasi, tapi ternyata di sana ada backup yang dilakukan oleh seorang Keyboy. Amanlah seorang Sans kali dia dan turtle yang Oke, kedua Keyboy sudah berada di gas diamankan. depan, berhasil dapat stun. Keyboy keluar flickernya. Sans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Belum mana final blow dan Sans bakal coba fokus untuk mendapatkan sebuah turtle-nya. Meanwhile, Boots bakal mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Di reset begitu saja. Nggak mau mengambil resiko karena mereka sadar mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Digocap begitu saja. Drian digaruk. Memang kayak sedikit centil dengan adanya cantik dari seorang Kagura. Di tile-tile begitu saja. Apakah ini bikin Warrior Boots ya dari Drian ya? Drian agak tebel loh tadi barusan. Iya, Iya. benar banget. Digaruk nggak terlalu sakit. Benar Apa juga salah satu faktornya kayak cuma pakai bounty hunter ya? Dia nggak Coba pakai nih itemnya. high end drive. Iya benar-benar. Mungkin Dan- nggak pakai high end drive salah satunya. Yes, dan bakal coba dipasangkan kali ini. Keyboy, Retribution diamankan. Tapi ternyata Turtle dengan cukup baik. Press langsung bakal difokusin begitu saja. Bakal di semua objektif dan bakal ditumbangin oleh seorang Sans. Dengan Eye for Night dari bottom lane. Wah. Menjadi pilihan, gak bisa pulang. Maunya digoyang dan bakal Eye for Vendas hanya menunggu kematian. Masih ada flicker. Bulls berhasil melakukan satu buah. Omni dan bahkan shutdown di arah bottom lane. Argo turret dari serang Bulls gak berhasil dengan baik kali ini. Gio. Wah, itu almost is never enough ya, gocekan yang dilakukan oleh seorang Matt di sana. Sayang sekali Sans tidak mendapatkan point kill ke arah Matt di sana. Di jiggle begitu saja, tapi lihat Iya. ultimate dari seorang bos digeprek 3 point gak berhasil dapetin darah seorang KYY. Meanwhile, para pemain dari tim Bigetron Alpha harus pulang, tersisa seorang Matt saja. Ada Keyboy di sana, Matt nggak berani maju lebih lagi karena Matt bakal ditumbangin satu kali masuk ke perangkap dari seorang landak. Bakal dimakan begitu saja. Benar banget, bakal dimakan. Nah, kalau kita lihat sekarang, Landak pun sudah mulai memakan jungle dari seorang Sans kali ini. Mencoba mengambil pundi-pundi poin terlebih dahulu dan tentunya menaikkan level terlebih dahulu sebelum nantinya akan join war. Kalau kita lihat sendiri dari Brans sendiri, dia juga udah 1-2-1. Ini juga cukup riskan bagi seorang Brans. Yes. Dan kalau kali ini Sans bakal coba untuk dapetin satu buah jungle terlebih dahulu. Ada Max di sana. Keyboy bakal membuka visionnya. Rainbow bersama dengan KYY Tapi- masa berada di posisi yang cukup aman, kondusif. Aku jadi mikir tau. Kenapa Ini tuh? siapa yang bisa numbangin Boots-nya ya? Boots di late game bakal super powerful. Tapi strong nggak banget. apa dikeluarkan begitu saja. Rainbow menjadi pilihan. Satu poin tambahan lagi dan lagi dengan flank shot. Langsung menuju ke arah Rainbow yang bukan pelangi. Meanwhile KYY menuju ke arah seorang Sans. Final blow-nya tercancel begitu saja. Fokus ke arah satu buah turret dan turretnya itu dibersihin sekali lagi saja. Tapi pasnya menjadi bulat-bulatan. Wah. Di arah bottom Wah. lane. Beras benar-benar menjadi satu buah target. Dan lihat Bransnya dikebukin. Bonyok. Nggak bisa segala-galain. kemana-mana. Di segala-galain. Di ejam-ejam. Di umek-umek. Itu kenapa ada sedikit keanehan menurut aku. Bransnya sendirian di sana, Nggak di Matt-nya cover. cukup jauh, nggak ada yang cover, dan itu menjadi bulan-bulanan bagi tim Onyx Esports untuk menghabisi seorang Brans. Benar-benar ditempel habis-habisan. Max di sana dilempar ke arah belakang hingga overtime dikeluarkan. Purify telah dikeluarkan oleh seorang Sans tapi Retribution berhasil mendapatkan satu buah turtle. Volley Starboard ke arah belakang. Flash shot dan terkesa begitu saja dan Max bakal tumpangin dengan instan. Ejector ke arah belakang dari seorang Keyboy. KYY menuju ke arah seorang Sans. Ternyata gak berani karena ada Mbak Dukun. Sedang siapin kobokannya. Belum aja nanti disembur ya kan sama cewek. Hati-hati dari seorang Natalie milik KYY, dan kali ini KYY mencoba untuk melakukan poke ke arah seorang Ben ya di situ. Oh my god, lumba-lumbanya. Walaupun damage-nya terlalu besar, sayang sekali Gio Ben yang gak berhasil di pick off, brother. Bener banget, tadi udah ada lumba-lumba keluar, ternyata Natalia masih bisa melakukan pick off ke arah seorang Ben. Dan kalau kita lihat item game yang terjadi sekarang Bung KB. Iya, Ini bagaimana Bung Ini KB? surprisingly tiba-tiba Sans-nya langsung owning, lihat dia ngambil purple buff-nya juga. Wow. Beda banget sama item yang dimiliki sama Brans. Brans bahkan masih struggle, mungkin bahkan dia akan membuat ke arah Immortal or either dia bakal menuju ke arah Brute Force. Dan yes, benar banget Brute Force diamankan terlebih dahulu karena dia sadar lawannya adalah seorang Sans dengan physical damage yang cukup tinggi, walaupun dari segi cooldown dia bakal di nerf. Yes, Sans satu item core-nya menuju ke arah Bloodlust X. Bakal coba digasap begitu aja, I'm Van dikeluarkan. Sansnya bakal diejam-ejam dan bahkan Sansnya sama sekali gak dikasih ampun. Ini kayaknya untuk kedua belah tim gak boleh terpisah dari Brans ataupun Sans. Gak boleh seorang diri karena bakal bisa dimakan begitu saja. Keyboy tertabrak tembok di sana. Stiker Bigetron, program to win. Lagi-lagi dikeluarkan oleh serang Keyboy dari jungle. Bentar lagi akan hadir turtle yang berikutnya 33. Oh enggak, Lord ya. Langsung jadi Lord. Langsung jadi Lord 30 detik lagi. Ini bahaya banget. Di menuju arah mid game, mereka harus bisa menjaga konsistensi. Dari Onyx Esports, Sans yang nggak boleh gegabah. Begitu juga dengan Bransnya. Ini adalah replay dari Samsung. Lihat Silakan. replaynya dulu ini di arah bawah, hampir saja match-nya untuk jiggle-nya bagus banget.
Dan lihat Wah, marah Sunsnya marah kali ini. Ya wajar lah ya. Wajar. Tapi Suns bakal coba fokus untuk dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Karena menurut gue seorang Benedetta walaupun bisa tanpa purple buff tapi dia sangatlah penting untuk seorang jungler Benedetta. Benedetta tanpa blue buff. Bagaikan dia tanpa aku. Nggak masalah. Nggak masalah. masalah, iya. Masih hidup. Masih hidup. Masih sama yang sekarang. Masih berlanjut. Sama yang sekarang. Siapa tahu nanti Benedetta kurang mana dan jadi butuh purple buff. Iya, gitu aja, Bang. Iya kali, namanya juga usaha ya pasti Bener. langsung aja. Tapi kita back to the game. Kegebok, Lord. Kepukul, kayak langsung nyala di sana. Muncul. Kegebok, Lord. Itu tau nggak? Kayak tuyul, Hah? kepleset. Nah, wah muncul lu, siapa ini? Tapi udah pakai baju, nggak pakai kolor doang. Iya, astaga. Langsung saja kita lihat di sini event yang cukup keras dari tim Onyx Esports, bahkan Rian sendiri berada di posisi yang struggle banget, mau terlalu jauh di pick off, nggak nge-clear di take down. Tapi lihat dari KYY terlalu jauh, Max bakal dikeluarkan gitu aja, udah tidak ada king yang overturn dari seorang Rian. Satu kali payung OJK, tidak adanya edukasi dengan payung ini membuat damage yang cukup besar terhadap tim Bigetron Alpha. Bahkan sana seorang diri bakal coba disalib begitu saja, dikejar final blow dan ternyata Sasha tertangkap lagi dan lagi. What are you What are you doing doing? di arah top lane sana, Profesor? Ya, aku sempat kayak kalau ngomongin masalah Natalia ini emang counter segala assassin. Termasuk Benedetta yang memang sangat lincah dengan pasifnya. Tapi balik lagi, an eye for an eye bukanlah jawaban, apalagi kalau ngomongin masalah silence. Karena silence dari Natalia itulah dia alasannya kenapa dia di Benders dan Ki langsung ketangkep dari sini dan Ejector Lord ke Ejector belakang. hilang Kali gitu ini. saja. Oke, Dari seorang kayaknya T-Boy. sudah hilang. Meter kena damage cukup besar. Ada cewek di sana. Lihat, cewek bakal balik lagi dengan semburan alam badukun. Tapi Boots melakukan clearing ini dengan cukup baik. Keputusan yang tepat. Landingnya benar-benar semuanya dibersihin oleh Boots. Dan kalau bisa gue bilang, Boots adalah salah satu player yang benar-benar memperhatikan satu minion pun dia bakal coba perhatikan. Karena disiplinitas yang cukup tinggi dari seorang Boots. Minion aja Disiplinitas. diperhatiin. Apalagi tuh bahasanya. Minion aja perhatiin, gimana kamu? Iya. Bucin juga. Oke, tapi Blade of Despair bakal coba Blade diamankan. of Despair dari Suns dan kali ini Rainbow masih ada Purify, diberikan begitu saja. Di start tapi ternyata 3 player bahkan dari tim Bigetron kali ini bakal membalikan keadaan. Satu damage yang keluar dan Rainbow ditumpangi begitu saja. Ikan lumba-lumba, I'm offended. Dapetin darah lagi, ada Suns di depan sana. Pada blok ke arah belakang, terkesan begitu saja. Dan bahkan kali ini bahkan seorang ceweknya yang harus ditumbangkan tanpa ada basa-basi. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mengejar ke arah seorang Suns, tapi Suns masih ada satu buah slashnya disalib begitu saja. Nine di saat yang tepat berhasil stun seorang KYY. Kalau tadi nggak dapetin eye for an eye-nya itu bahaya sekali buat seorang Suns ya. Karena kita tahu KYY udah sangat-sangat menargetkan seorang Suns. Satu dibayar satu, Rainbow harus tumbang, cewek pun harus tumbang. Lord pun sudah hadir tengah-tengah lane of down kali ini. Dan segera akan dipertarungkan. Yes, bukan itu saja dari sini ada Kiwoy dari bottom lane. Dan Brans on the standby posisi untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Tapi posisi kali ini kedua belah pihak masih berada di posisi yang cukup unggul. Hanya goldnya yang berbeda 2000. Dan Bigetron Alpha sekalipun dia berada di gold yang unggul, dia gak berani untuk ngecolek bapak Lord yang terhormat terlebih dahulu. Dan KYY dapetin sebuah Little Wonder. Lihat larinya kayak tuyul dilepas malam-malam. Terlalu ngebut, terlalu kencang. Dan bahkan menuju ke arah bottom dari tim Onyx Esports. Ini harus hati-hati ya Onyx Esports ketika Suns-nya sendirian. Nanti akan terjadi lagi seperti hal yang sebelumnya. KYY udah sangat standby untuk mengalahkan seorang Suns. Dan sementara itu di bottom lane, Matnya mencoba untuk memberikan damage poke ke arah Kiboy dan juga cewek di sana. Oke, kali ini Lord yang udah bakal coba dicolek. Kayaknya sudah keluar dari permukaan. Suns langsung ada kali ini. Brans tercolek dengan ejector. Masih coba bertahan. Atau memori gak berhasil didapatkan oleh seorang Brans. Brans tapi masih berhasil hidup dari kejaran buronan dari tim Onyx Esports. Meanwhile, kali ini Suns gak boleh terlalu offside lagi. Karena kalau offside kembali, Suns diamankan. Lord diambil. Dan bahkan Onyx Esports diambil poinnya untuk game yang kedua. Ini udah masuk ke arah late game ya, dimana Bigetron Alpha kita tahu sendiri sangat kuat di late gamenya. Dan Onyx Esports menurut beritanya bahwa mereka cukup kesulitan kalau berhadapan melawan tim yang bertahan sampai late game. Oke, tapi kali ini
Masih 14.000 dari Bapak Lord terhormat. Bakal di-cancel begitu saja. Lihat para pemain tim Bigetron semua berada di arah rumput. Bakal coba untuk bersembunyi. Mulai bersetubuh dengan bumi. Bakal coba untuk mengamankan diri di tengah lautan Let of Down. Rapi ya sebenarnya formasi yang dilakukan oleh kedua tim. Rapi banget. Mereka udah di ambush, mencoba untuk bersabar. Saling cover. Iya, saling cover. Sampai nanti akhirnya ada satu yang offside, disitulah petaka yang terjadi. Yes, bener banget. Siapa bener yang offside, Keyboy sekalipun bakal bisa numbangin tim Onyx Esports. Tapi meanwhile balik lagi, kalau Bigetron kayaknya harus terpick off. Ini Suns-nya bakal merasa aman banget. Kenapa? Karena dari tadi yang memberhentikan pergerakan dari seorang Suns itu cuma KYY. Dengan silent yang didapatkan oleh seorang KYY, membuat Suns benar-benar takut untuk masuk ke dalam. Ini Iya. mungkin bisa dibilang salah satu game Suns yang benar-benar membuat dia nggak bisa menuju ke arah core-nya langsung. Nggak sans jadinya. Nggak Suns banget. Bener. Udah sedikit nggak relax dan tegang bisa dibilang permainan Bener. dari tim Onyx Esports. Dimana kayaknya benar-benar membuka visionnya bagus sekali, memberikan informasi dengan sangat baik. Sementara juga dari Boots dan juga Max yang akan saling berhadapan di top lane kali ini. Bootsnya juga bermain baik banget. 003 dia belum mati sama sekali. Dia belum terpick off sama sekali. Sementara itu kita lihat sudah mulai ada arah-arah Lord terlihat. Keyboy. Maxnya turun sampai ke arah Lord. Keyboy nggak boleh benar-benar terpick off lagi walaupun dia punya immortality. Tambah satu lagi sih sebenarnya yang harus dijaga, Apa tuh? yaitu cewek. Cewek, lihat dia pakai itemnya, bakal coba di pick off di arah bottom lane. Bakal coba diamanin begitu saja. Sakaratul Maut dan cewek langsung keluarin. Lihat lumba-lumbanya. Kayak Sakaratul Maut. Keyboy kali ini gak berhasil dapetin kayak. Kalau ada Unstoppable Force itu beda cerita mungkin. Asli beda cerita. Baru gue bilang jangan sampai terpick off. Hmm. Tapi untungnya tadi ada air madukun membuat seorang cewek kembali lagi segar bugar dengan gurita takoyakinya. Dengan semangatnya cewek kembali lagi. Tadi kalau misalnya Kaye bisa terpick off, itu akan menjadi momentum yang baik sekali untuk Onyx Esports. Sementara itu dia cewek dan juga Boots mencoba haras ke arah Max di sana. Belum bisa menumbangkan Max juga yang darahnya juga cukup tebal masuk ke arah late game. Esmeralda kita tahu late game sangat-sangat sulit untuk dibendung. Oke, tapi ternyata Retribution diamankan begitu saja. Informasi yang diberikan kali ini Suns sudah punya brute force. Matt bakal coba untuk menahan. Air Movement dikeluarkan, dilempar ke arah belakang dari seorang Max-nya. Masih ada Purify, masih memilih untuk mundur. Nggak bakal terlalu cepat digunakan oleh seorang Max karena dia tahu ada seorang Rainbow yang bukan pelangi yang akan mengawal pergerakan dari kawan-kawan tim Bigetron Alpha. Tadi keren banget ya dari Esmeraldanya udah Falling Star Moon, tiba-tiba dia ejector ke belakang untuk di-cancel penyerangan berikutnya. Itu bagus sekali yang backup yang dilakukan oleh seorang Keyboy. Dan sementara itu udah mulai dipok-pok Lordnya, kembali di-reset kembali dan ada Suns berhadapan dengan Max bersama dengan Boots. Belum bisa menumbangkan seorang Max yang darah putihnya udah setebal dompetnya Oji. Wah, amin robbal alamin nih guys. Dan kali ini bisa dibilang Bigetron Alpha juga nggak terlalu berani untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Karena bisa dibilang satu kesalahan di menit yang ke-16 membuat malapetaka untuk kedua belah tim Profesor KB. Ya mengingat juga nih kalau misalkan satu kali keculik aja tanpa immortal tentu bakal lebih mudah sekali untuk Oke, down. Final Blood harus dikeluarkan. Ada satu buah Purify bahkan KYY yang nggak sengaja masuk ke arah Final Blow. Membuat dia harus mundur kembali karena ternyata sakit juga. Dan tadi Ki juga sempat jalan pas banget di atasnya Alecto Final Blow. Langsung setengah darah hilang begitu saja. Dan emang tadi dari awal aku sudah bilang kayak siapa yang bisa take down Boots nanti di late game. Dan benar jawabannya agak sulit bagi Bigetron Alpha. Karena kenapa? Karena Balmond ini bakal bener-bener full build dari segi tanknya. Dan ini yang bakal jadi PR banget buat nanti Bigetron Alpha di teamfight. Sebenarnya, iya terus? Kenapa? Enggak, kenapa Gio? Enggak, tadi aku cuma lihat aja sih berarti Tapi kali ini matnya bakal coba di take down begitu saja. Ada satu buat damage tambahan yang bakal ditarik. Matnya Peter bakal dia langsung menuju ke arah minion. Masih coba untuk bertahan. Waktu yang diberikan oleh seorang Matt terlalu banyak. Bahkan kali ini nggak ada lumba-lumba lagi untuk seorang cewek. Shot skill dan keluarga udah cukup banyak. Matt bener-bener buying time dengan cukup baik. Kalau menurut gua tim Bigetron nggak boleh fokus ke arah seorang Boots. Bootsnya pun nggak punya damage ke arah seorang Brans. Tapi dilempar ke arah belakang dan langsung hilang. Satu kali sempurna membuat kayak porak-porannya di sana. Keyboy masih mencoba untuk bertahan. Bahkan ada Suns. Bigetron Suns nggak bisa peduli apapun yang terjadi. Tahun depan Tempo Berry nggak dapetin poin. Bahkan Bransnya ditumbangin. Men masih mencoba bertahan. Dan satu kali slam dunk 3 point ke arah seorang Matt kali ini. itu benar-benar digeprok yang benar-benar on point. Dan kali ini Lord langsung diakuisisi oleh Onyx Esports. Ada Max yang mencoba untuk mengganggu, masih bisa mengeluarkan Falling Star Moon kali ini, tapi belum mau dari Max. Ada Rainbow datang untuk melakukan backup, tapi kita lihat Suns
Boots dan juga saat- cewek. Tapi Suns masih punya final blow. Langsung coba dibalikan lagi. Final blow ke arah belakang. Damage cukup cepat dan Retribution diamankan. Suns bersama kawan-kawan Onyx Esports berhasil mendapatkan Bapak terhormat. Membalikan keadaan atas tim Bigetron Alpha. Sudah ku bilang, terkadang Suns kalau di pressure di early game, dia tidak kuat sampai ke arah late game. Tapi kalau misalnya Bigetron Alpha, terkadang di early game dia megang. Tapi ternyata di late game mereka tuh suka melakukan unnecessary move. Iya. Unnecessary movement. Ya, maksudnya begitu ya. Iya, benar. gitu. Ya, Kita ya. paham, kita paham. Iya. Unnecessary. Kok jadi susah ngomong ya? Unnecessary move. Ya, Yes. unnecessary move. Iya, Dimana kalau kita lihat Torch juga udah melakukan unnecessary move di mid lane bersama dengan ada Sans dan juga K-Boy. Sudah mereka Sans itu. cewek. Benar banget, tapi lihat dari ceweknya bakal coba fokus menuju ke arah mid lane. Bahkan para pemain dan tim Bigetron Alpha coba untuk bertahan. Bapak lo terhormat di atas menit 19. Kali ini agak sedikit sakit di depan sana. Mereka bakal fokus dan dilewati begitu saja. Lord yang terhormat dilewati begitu saja. Apa yang terjadi Profesor KB? Itu lihat-lihat, Ki narik 3 hero dari Onyx Esports sehingga buying time yang dilakukan oleh teman-teman Bigetron Alpha, mereka bisa men-take down Lordnya di bagian mid lane. Hal tersebut benar-benar berhasil dan bahkan kalian top lane-nya juga bisa dibilang masih sedikit lagi untuk di take down. Lihat di arah top lane mereka masih punya super minion. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini benar-benar too strong di arah high ground-nya. Iya. Dia masih punya Rainbow sebagai P3K, dia punya Ambulance dan Matt. Untuk menumbangin seorang Matt butuh waktu yang banyak sampai bahkan Matt dan Max ini kalau digabungin menjadi satu, Matt itulah Max. kembar. Benar. Tapi itu kok aku penasaran banget ya, bukan penasaran, gemes sih sama tower di mid lane. Ih, Itu 3 kali gemes. sentuh, gemes, hancur gitu kan. Sementara itu kalau kita lihat dari Suns seperti udah mulai mengambil purple buff milik seorang Brands. Brands yang gak punya buff kali ini harus bersabar terlebih dahulu. Red buff pun belum hadir, orange buff belum hadir juga untuk seorang Brands. Mereka harus bersabar. Gak bisa gegabah lagi seperti tadi, gak bisa kecolongan lagi. Kalau mau menang di match kali ini. Turret hancur. Wah, nice banget. Turretnya dilempar begitu saja dengan lumba-lumba. Sans? Ternyata zaman sekarang bukan Piranha yang makan, tapi berhasil ditarik dengan nama Vendas. Sampai Ini baru overturn. begitu saja, tapi damage terlalu besar dari seorang cewek. Wow. Rian di belakang sana, ada Boots, belum ada 3 point, Oh. dapat 1 poin tambahan, dan bahkan Bransnya yang harus hilang. Matt mencoba untuk bertahan, dilempar Oh, no. oleh seorang Kipe. Matt, what are you doing? Dan lihat semburan maut dari Padukun. Wow. Mega kill didapatkan oleh seorang Onyx Esports. Cepet banget cooldown dilakukan oleh cewek, bener-bener lumba-lumbanya cepet banget, nggak ngerti lagi. Udah keluar lagi aja dan tersisa KYY Rainbow Max. Harus hati-hati. Brands terculik untuk kesekian kalinya. Ini bakal bahaya banget untuk tim Bigetron Alpha. 155. Bukan langkah yang bagus tentunya bagi seorang jungler seperti Brands, apalagi build damage dan juga sustainability daripada Bigetron Alpha bergantung banget sama Brands. Damage dari Turn Up Memory memang sedikit memberikan tekanan terhadap teman-teman dari tim Onyx Esports. Tapi Ki tadi yang menjadi kunci ketika Sans harus ditumbangkan. Mengingat Sans ini memang agak sedikit riskan di lini depan, tapi balik lagi cewek selalu menjadi penyelamat. Apalagi untuk game kali ini dengan Bane-nya cewek akan mendapatkan 2 inhibitor turret, mid lane dan juga bottom lane. Wow. Ngeri. 2 inhibitor turret dan bahkan kayaknya bentar lagi bakal dapetin 1 buah purple buff untuk seorang cewek sih harusnya. Wah, Oh, cewek udah dikasih ke Drian. Kayaknya Oke. Drian yang lebih butuh sih kalau Iya. untuk sekarang, karena cewek cooldown reduction-nya kan udah terlalu tinggi. Iya, Iya, benar, udah benar. Gue setuju banget sih. Kayaknya Drian butuh, tambah lagi butuh sustain mana dari seorang Drian ya. Betul. Ya. Karena Apalagi dari dengan- tadi lihat deh, ini yang overturn-nya kena 5, kena 4. Itu kalau misalnya kalian sadar, yang overturn sama ada air sembur Mbak Dukun yang bisa menyelamatkan mereka di jungle itu. Karena Sunset tumbang. Sunset Iya. tumbang oleh seorang Brass dengan Tone atau Memory tadi kalau nggak salah. Tapi emang Sans juga dengan mati 5 setidaknya dia masih bisa bertahan. Teman-teman ya udah cukup kuat di late game. Ini membuktikan kalau misalnya mid laner tanpa support dan tank, mereka tuh tidak bisa apa-apa. Iya dong, Dan di jelas. balik mid jungler yang hebat itu selalu ada support dan tanker yang hebat. Bener banget. Selalu ada offlaner dan side laner yang kuat. Karena Itulah kesatuan tim satu ini. kesatuan. Itulah. Makasih. Iya makanya. Enggak semena-mena kayak mid laner kuat ketahuan. tapi ternyata kayaknya Ketahuan terlihat begitu kayak- saja. Ada 1 buah Never Night terlihat Wow. bahkan di follow up dipaksa oleh seorang Boots kayak yang tumbang begitu saja. Para pemain Bigetron harus memilih mundur terlebih dahulu. Hingga overturn menangkap pemain Bigetron dan bahkan ada blocker belakang dari tim Bigetron harus menahan begitu saja.
saja. Tapi masih bisa bertahan. Berhasil coba untuk balik lagi. Tapi ada satu buah lumba-lumba membuat Rainbow tidak menjadi pelangi di sana. Ini Gil. pasti Lord sih sebentar lagi, nggak mungkin enggak dari tim. Teman-teman Onyx udah pasti mengarahkan dirinya ke arah Lord karena udah tumbang satu orang yaitu KYY. Ya akan sulit sekali untuk melakukan rotasi dan sementara itu Mas ini bersama dipaksa. dengan Mas Ini bakal dipaksa. bakal dipaksain aja. Ini Meta Max bakal buying time banget sih. Kenapa? Mereka tuh benar-benar durability-nya cukup Sustain kuat. banget. Dan lihat, nggak ada yang bisa dapetin seorang Aduh. Matt. Matt masih mau lebih. Pada bola ke arah berapa? Langsung ada lumba-lumba. Dan langsung ada 3 point from Boots. Lagi-lagi Boots Lethal counter. Saturday. Lethal counter-nya berhasil mendapatkan 3 point kali ini. Gokil banget digeprek ada dengan lethal counter dan kita lihat sekarang Santos dan juga Trian tanpa ada gangguan langsung mengambil arah Lord yang terhormat untuk mengalahkan tim Bigetron Alpha. Masih ada kemungkinan untuk Bigetron Alpha membalikan keadaan. Hanya saja mereka harus konsisten dalam bertahan. Kalau tidak, ini akan selesai. Ini benar-benar berat banget. Ini hari yang berat untuk Bigetron Alpha. Kenapa? Karena Tough day. mereka harus benar-benar mempertahankan posisi base-nya. Tapi kali ini walaupun mereka punya Esmeralda, ingat satu kali sembur alam badukun bisa membuat porak-poranda backline dari tim Bigetron Alpha. Meanwhile, dari seorang Natalia itu tidak capable untuk melakukan defend di arah high ground. Bukan hero high ground. Bukan hero high ground. Dia tuh bisa menculik ke arah belakang satu demi satu atau bisa mengdistract. Hanya Yeah. bisa mendistract dari arahnya Lord. Tapi ini ternyata Brand sih, Brand. Lord di sini sudah mulai masuk ke arah base. Oh no, Pada bola ke arah hati-hati, belakang. Brand seorang diri. Sas juga punya satu buah. Tapi ternyata Sas Oh. malah bangun ke arah base-nya. Lihat, Sas gak berdua terjadi Winter Trajan. This is it. Ini bencana. Onyx Esports take the game too. 2-0 disapu bersih oleh tim Onyx Esports mengalahkan Bigetron Alpha. Dan bahkan Sas gak